Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni mengenai wakalah. Apa sih itu wakalah? Wakalah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata wakala yakilu waklan, yang artinya itu menyerahkan atau mewakilkan sebuah urusan, suatu urusan. Nah, akad yang memberikan kuasa, artinya di sini yang dimaksud wakalah itu adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan di mana yang memberi kuasa tidak dalam posisi dapat melakukan kegiatan tersebut. Jadi akad wakalah ini hakikatnya adalah akad yang digunakan seseorang apabila ia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya. Ya. Oke, kita langsung ke teksnya. Faslun, dan bermulanya fasal. Faslun, dan bermulanya fasal. Wa kullu ma jaza lil insani at-tasarrufu fihi bi nafsihi jaza lahu ayyuwakkila aw yatawakkala fihi. Wa kullu, dan setiap ma sesuatu jaza boleh lil insan bagi seseorang at-tasarruf untuk bertasarruf fihi binafsihi sendiri, jaza maka boleh lahu baginya ayu wakila untuk diwakilkan, au yatawakkala fihi atau mewakilkan. Ya, jadi setiap sesuatu yang boleh dikerjakan sendiri ini oleh seseorang, maka baginya diperbolehkan untuk mewakilkan kepada orang lain, artinya diwakilkan, atau kita sendiri yang mewakilkan. Ya. Kemudian wal wakalatu akadun jaizun, dan wakalah itu adalah akad jaiz. Apa sih akad jaiz? Jadi di dalam akad itu ada dua, ada akad jaiz dan juga ada akad lazim. Kalau akad jaiz itu akad ghairu lazim, yaitu akad yang tidak mengikat. Artinya salah satu pihak boleh membatalkan akad tanpa persetujuan rekannya. Ya, nah akad wakalah ini itu adalah akad jaiz, boleh kapanpun membatalkan. Contohnya ketika kita sedang menyuruh seseorang untuk membelikan oleh-oleh di luar kota karena kita tidak bisa. Kemudian setelah kita mewakilkan, di tengah-tengah perjalanan kita memutuskan untuk tidak jadi, maka dibolehkan karena bukan tidak mengikat seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada akad lazim. Akad lazim itu akad yang mengikat semua pihak yang terlibat, sehingga ketika ada satu pihak yang ingin memutuskan atau membatalkan akad tersebut, tidak bisa kecuali harus dengan kerelaan pihak-pihak yang lain. Nah, itu akad lazim. Jadi akad jaiz itu akad yang tidak terikat. Kita ulangi lagi. Wal wakalatu akadu jaizun, dan wakalah adalah akad jaiz. Walikulli minhuma fashuha mata syaa, dan setiap dari keduanya, artinya masing-masing, fashuha dapat membatalkan mata syaa kapanpun yang ia kehendaki. Ya. Kemudian watan fasihu bimauti ahadihim, watan fasihu, dan akad wakalah tersebut bisa rusak, watan fasihu menjadi rusak, bimauti disebabkan karena meninggal, ahadihima salah seorang dari keduanya. Ya, jadi akad wakalah itu dapat batal atau rusak disebabkan karena meninggal. Kemudian wal wakilu amin, dan yang diberikan hak untuk mewakilkan itu harus dipercaya. Wakil adalah orang yang dipercaya. Fima yakbiduhu wa fima yasrifuhu. Fima baik di dalam menerima barang tersebut, wa fima yasrifuhu atau dalam mentasyarufkan barang tersebut. Wala yadmanu illa bitafrid. Wala yadmanu, dan tidak menjamin illa bitafrid. Yang tidak menjamin itu adalah wakil, illa bitafrid, kecuali kelalaian. Jadi ketika kita mewakilkan seseorang untuk membeli contohnya sebuah kambing di luar kota gitu. Nah, dalam perjalanan uangnya hilang atau dirampok, maka si wakil ini tidak bertanggung jawab untuk mengganti uang tersebut. Beda halnya
Kalau si wakil ini lalai naruh uangnya sembarangan sehingga hilang, lupa naruh di mana, maka si wakil harus bertanggung jawab. Wala yajuzu ay yabi'a wa yashtariya illa bi thalathati syara'id. Wala yajuzu, dan tidak dibolehkan ay yabi'a menjual, wa yashtari, dan membeli, kecuali bi thalathati syara'id, dengan tiga syarat. Yang pertama apa? Ay yabi'a bi samanin misli, yaitu membeli dengan bisamanin, dengan harga misli. Harga misli itu adalah artinya harga normal. Tidak boleh kita membeli dengan harga yang melebihi dengan harga normal. Contohnya ketika membeli seekor kambing yang harga normalnya itu 2 juta sampai 3 juta, namun kita membelinya 5 juta karena biar untung, maka tidak boleh, tidak sah ya. Maka tidak ada keberkahan di dalam akad tersebut. Kemudian ayyakuna naqdan, ya, dan hendaknya naqdan ini di sini bisa diartikan kontan atau uang tunai. Jadi hendaknya kontan, kemudian binaqdil balad, dengan mata uang yang berlaku di negara tersebut. Kalau negara tersebut menggunakan 2 mata uang, maka boleh dengan keduanya. Kemudian wala yajuzu ayyabi'a min nafsihi, wala yajuzu, dan tidak boleh ayyabi'a menjual min nafsihi, kepada dirinya sendiri. Nah, jadi ini sering terjadi nih di dalam sebuah perusahaan. Contohnya ada seseorang dari divisi pengadaan barang. Nah, dia butuh untuk membelikan kertas untuk perusahaannya. Kebetulan dia juga penjual kertas, kemudian dia membeli pada dirinya sendiri. Nah, di sini menurut fikihnya Abu Syuja ini maka tidak boleh. Nah, ini adalah ikhtilat ya, perbedaan, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Nah, di sini bolehnya ketika mendapatkan izin. Nanti di akhir ada kata-kata illa bi'idnihi, kecuali mendapatkan izin. Jadi kalau perusahaannya mengizinkan membeli dengan harga normal pada dirinya, ya maka tidak apa-apa. Kemudian wala yukirru ala muwakkilihi, wala yukiru, dan tidak diperkenankan melakukan ikrar. Yukiru itu melakukan ikrar, ala muwakkilihi, yang memberatkan atas muwakilnya ya. Sehingga seandainya seseorang mewakilkan pada orang lain dalam urusan contohnya sengketa, maka si wakil tidak berhak melakukan ikrar yang memberatkan muwakil ya. Muwakil ini yang memberikan hak untuk wakil, kecuali atas seizinnya ya. Nah, alhamdulillah sudah kita bahas. Silakan dibaca kesimpulannya. Untuk tugas-tugasnya Ustadz tunggu. Apabila ada yang kurang paham, maka silahkan boleh WA ke Ustadz ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.